Jumpa lagi dengan Taman Informasi Manata yang di-create dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Untak Surabaya. Yang hari ini teman-teman dari Manata akan membahas persoalan carut marut KRS. Untuk itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Mia. Mbak Mia, bagaimana KRS hari ini? Apakah lancar? Kurang keras, Mbak. Tidak lancar. Kenapa? Pas waktu mau menteri itu ada yang error gitu Pak, sama menteri katanya belum nulis prasyarat, terus lagi nanya PSI suruh tungguin dulu baru nulis kerja itu bisa. Itu namanya lancar, Mbak. Tapi kan waktu nggak lancar. Itu namanya lancar, Mbak. Maksud saya di luar sistem. Kalau sistem ini kan teknologi, tapi secara manusianya lancar. Hari ini terselesaikan semua hambatan kecil-kecil wajar. Lalu yang kedua, Mbak Mia, setelah KRS ini kira-kira apakah mereka ada lagi kesempatan untuk perbaikan, misalnya ada yang crash dan sebagainya? Bisa Pak. Kapan itu? Kan harusnya besok Diubah tanggal 16. jadi 14. Kira-kira kenapa itu diperpanjang menjadi tanggal 16? Soalnya besok ada itu Pak, Hah? Ada demo. libur nasional. Oh, Pilkada. Ada momen pilkada ini selain digunakan untuk partisipasi ikut pemilu, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk menata ulang, mencermati lagi biar aturannya ada jadwalnya. pada saat KRS. Mau dilakukan jam seminggu Yang jam kedua saya ingin beranjak pada calon disediakan. Mbak Rifa. Mbak Rifa, masa depan mahasiswa Indonesia kira-kira gimana? Sini Pak, sini, muter sana, Sini. Masa depan mahasiswa Indonesia. Insya Allah bisa merubah Indonesia yang akan datang. Berubah menjadi lebih baik apa lebih buruk? Kalau jadi lebih baik kenapa enggak? Oh gitu. Yang bisa membuat Indonesia lebih baik ini karena mahasiswanya kenapa? Sebenarnya mahasiswa itu beban bangsa apa potensi bangsa? Potensi bangsa. Harusnya sih jadi potensi bangsa. Seharusnya jadi potensi bangsa kalau Mereka berkualitas. Nah, berkualitas itu misalnya kayak gimana? Kritis, oke. Apalagi yang lain mau berubah. Berubah apanya ini? Mindsetnya, pikirannya, mental moralnya perlu berubah tidak? Berarti revolusi mental itu penting. Kalau revolusi mental itu dirasa penting buat mahasiswa Indonesia ke depan, maka sebenarnya gambaran cerah bagi Indonesia yang saya tanyakan untuk merubah mahasiswa Indonesia menjadi lebih baik ini, mengapa butuh biaya besar? Kan Anda bayar SPP kan? Nah, kenapa? pengorbanan yang lebih besar juga. Berarti Jer Basuki Mawabeo. Jadi kalau ingin mulia, ingin bahagia, maka harus ada yang dikorbankan. Pertanyaan lanjutan saya buat teman-teman semua, siapa yang jawab terserah. Menurut konstitusi, pendidikan itu hak apa kewajiban? Bukan hak. Ada yang tahu? Menurut Undang-Undang Dasar 45, pendidikan itu hak warga negara apa kewajiban warga negara? Hak, oke. Pasal 31, pendidikan adalah hak bagi
warga negara. Tetapi mengapa kalau itu hak Anda disuruh membayar? Hak itu kan tinggal nerima, kenapa harus membayar? Tapi kan tenaga kerja juga punya hak untuk menerima bayaran. Nah, tenaga kerja ini siapa yang menyediakan? Yayasan atau negara? Kalau di sini ya yayasan. Harusnya negara kan, karena yang diberi amanat konstitusi itu bukan yayasan, negara yang diberi amanat untuk memberikan pendidikan kepada warga negara. Tetapi karena negara belum mampu, akhirnya itu didelegasikan, diwakilkan kepada yayasan. Karena yayasan, maka dia harus mengangkat pegawai. Akhirnya sekolah bayar sekarang. Kalau sudah seperti ini sebenarnya, menurut kalian mahasiswa, negara ini mampu apa tidak menyediakan pendidikan? Kalau secara menyeluruh ya belum, Pak. Oh, tidak mampu. Belum mampu. Oke, belum mampu. Baik. Kalau belum mampu, pertanyaan lanjutan saya. Ada kalimat wajib belajar. Wajib belajar 6 tahun, zaman Orde Baru. Lalu berubah jadi wajib belajar 9 tahun. Hari ini menjadi wajib belajar 12 tahun. Siapa yang memelintir kalimat hak menjadi kewajiban ini? Ada yang tahu? Nah ini nih Pak tahu. Kesini Pak. Oke. Silakan. Pak Pipi. Tahu, Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri sih begini mengenai hak wajib belajar yang dipelintir menjadi kewajiban. Karena menurut saya sendiri kalau wajib belajar ini hanya dibataskan sebagai hak, takutnya kemungkinan itu loh ada yang putus sekolah dan sebagainya. Makanya mungkin maksud dari pemerintah mewajibkan minimal belajar itu 12 tahun. Jadi biar nggak hanya putus di SD, karena kan kebanyakan kaum yang istilahnya orang-orang desa kan cukup SD aja, yang penting bisa kerja. Jadi menurut saya kalau hanya sebatas hak, takutnya seperti itu. Makanya ada baiknya juga kalau memang diwajibkan seperti itu. Baik, bisa diterima satu sudut pandang lain bahwa menurut Didot tetap penting pendidikan itu oleh negara diwajibkan untuk menghindari agar anak-anak atau bocah-bocah Indonesia ini pergi ke sekolah agar tidak sampai buta huruf, buta aksara dan sebagainya. Ini penting. Tetapi ada tinjauan lain yang lebih bisa dikupas di sini. Thank you. Bahwa manakala anak-anak ini diwajibkan tanpa dibarengi dengan pemenuhan hak, bebasnya SPP, bebasnya pembayaran buku, pemberian seragam oleh negara, akan sinergi sehingga kewajiban bertemu dengan hak-hak yang dipenuhi oleh negara, maka bisa dijamin bahwa tidak akan ada satupun bocah Indonesia yang tidak sekolah. Semua akan pergi ke sekolah karena diwajibkan yang pertama, dan yang kedua karena dipenuhi haknya, bukunya, SPP-nya, seragamnya, bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Manakala hak ini tidak dipenuhi, yang terjadi hari ini adalah industri pendidikan. Begitu pendidikan berkarakter mengindustri, ini yang berbahaya. Berbahaya bagi kelangsungan pendidikan anak-anak Indonesia. Karena ada niatan, ada motif untuk menangguk keuntungan, motif-motif ekonomi, mencari profit dan benefit yang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, sehingga justru yang akan rugi nanti adalah bocah-bocah Indonesia. Bagaimana? Ada tanggapan lain lagi, Didot? Ya, jadi gini Pak ya, mengenai hak
yang harusnya disampaikan kepada bocah-bocah khususnya saya sendiri ya. Pak, kan di pemerintah sendiri kan udah mulai tahun 2000 Pak Jokowi 2014 ya. Iya betul. 2014 ya kan udah mulai Pak eranya Pak Jokowi itu kan udah menerbitkan kartu Indonesia Pintar. Jadi mungkin melalui kartu itu kebutuhan-kebutuhan pelajar seperti uang SPP dan sebagainya bisa cover. Hanya saja mungkin mengenai kartu ini mungkin beberapa yang mungkin kurang tepat sasaran. Harusnya yang menerima bantuan seperti ini orang-orang yang kurang mampu, tapi banyak juga orang-orang yang mampu bahkan untuk mengambil kartu Indonesia Pintar pun saya menemukan fenomena yang mengambil ibu-ibu mengenakan perhiasan dan sebagainya. Jadi kalau mengenai hak mungkin sudah disampaikan oleh pemerintah, mungkin hanya sedikit kurang tepat sasaran gitu Pak. Menarik sekali sebuah kritik dari Didot bahwa salah satu ikhtiar besar dari negara untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi bocah-bocah Indonesia salah satunya adalah dengan meluncing program Kartu Indonesia Pintar di era Pak Jokowi menjadi presiden. Sebuah langkah yang teramat baik apabila Kartu Indonesia Pintar ini didukung dengan proses pendataan atau database yang rapi, yang tidak bocor, yang tidak salah data dan sebagainya, ini akan lebih baik. Sehingga kesempurnaan database mengenai bocah-bocah Indonesia siapakah yang berhak memperoleh dan siapa yang tidak berhak memperoleh akan bisa dilakukan dengan baik. Karena memang tugas negara adalah sebagai agen pelayan, sehingga siapapun yang dilayani haruslah tepat sasaran. Supaya tepat sasaran, maka selain upaya pemerintah mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat yang dilayani, tetapi terpenting dari itu adalah menertibkan data secara baik. Pas. Saudara rekan-rekan Forum Sawu, pada wacana siang hari ini terbukti bahwa ketika muncul pertanyaan hak menjadi kewajiban, amanat konstitusi menjadi beban masyarakat dengan membayar biaya pendidikan yang mestinya disediakan oleh negara, hari ini tidak memperoleh jawaban, bahkan oleh pelaku-pelaku dunia pendidikan, yakni oleh mahasiswa. Bukan salah mereka tidak bisa memberikan jawaban, tetapi karena memang negara tidak pernah memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa menurut amanat konstitusi pendidikan adalah hak, lalu secara jujur dikatakan negara belum mampu menyediakan secara sempurna sehingga diganti menjadi istilah wajib belajar. Saya pikir pertemuan siang ini cukup. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Muslim ya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam.